Shalom. Shalom. Cek cek. Tes tes tes. 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 Tes tes. 1 2. Tes. Ya, shalom, selamat malam. Kita akan mulai doa malam kita hari ini. Bersama-sama kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Kita berdoa, Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kemurahan Tuhan. Hari ini kami ada di rumah-Mu yang kudus. Kami menyembah-Mu ya Tuhan. Kami mengagungkan Engkau, kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat penyertaan-Mu. Kami mau tetap masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. 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 Puji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi katakan, alam semesta. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi
bangga menyanyikan kebesaran nama-Mu. Hosana, Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Sekali lagi katakan, layak dipuji, disembah, dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia. Nama-Mu besar termulia. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Aku sembah. Yesus, haleluya. Aku sembah. Kami tinggikan nama-Nya, Yesus. Haleluya. Yang kami sembah. Haleluya. Selamanya. Haleluya. Kaulah kekuatan di setiap kami, Yesus. Haleluya. Hari-hari ini kami mengalami beban masalah yang begitu berat. Kami percaya Allah kami yang dahsyat, mampu Tuhan menolong setiap kami. Hari-hari ini kami percaya. Haleluya. Yesus, Yesus, ku sembah. Haleluya. Kami akan berdiri di dalam Tuhan.
bersama Tuhan. Kami akan mampu melewati hari-hari karena kami percaya Tuhan kami yang kami sembah, Tuhan yang hidup, memampukan setiap kami. Haleluya. Terima kasih Yesusku, ku bersyukur, berterima kasih. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Engkaulah Yesusku, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, Engkau pulihkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku Tuhan, Engkaulah perisaiku. Oh, saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan karena Yesus selalu menopang hidupku. Katakan dengan sungguh-sungguh, Engkaulah perisaiku Tuhan, Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku. Kau yang tenangkan jiwaku, pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Amin. Sampai bukan bertahan karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Tuhan berikan. Oh, yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai
sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang, bukan bertahan, amin, dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Katakan, karena Yesus selalu menopang, karena Yesus selalu menopang hidupku. Hanya Yesus yang mampu, hanya Yesus yang sanggup, hanya Yesus yang mampu menolong kami. Haleluya, 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 haleluya. Yesus yang sembuh, Yesus yang mampu, Yesus Bapa-Ku yang perkasa. Haleluya, haleluya. Percaya, hanya Dia yang memampukan setiap. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri. Mintalah kepada Tuhan yang mempunyai kekuatan itu, sumber segalanya di dalam kehidupanmu. Minta Tuhan pimpin, minta Tuhan tuntun langkahmu. Tuhan pegang erat tanganmu. Jangan sampai aku terjatuh, jangan sampai aku tergeletak. Oh, haleluya. Allah yang terima kasih. Haleluya, haleluya. Minta Tuhan memimpin setiap langkah hidup ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat tidur di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari katakan dengan sungguh-sungguh, Yesus pegang erat tanganku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar
sungguh-sungguh. Yesus pegang erat tanganku, Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Mari katakan dengan sungguh-sungguh sekali lagi. Oh, Yesus pegang erat tangan kami tanganku. Tuhan. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama aku hidup. Saya rindu lagu ini, kita nyanyikan dengan pelan-pelan. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat Kami tak dapat hidup tanpa di kasih-Mu, Tuhan. luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Jangan pergi dari kami, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau Alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Haleluya. Jangan mengandalkan kekuatanmu sendiri di dalam kehidupan. Hari-hari ini memang sulit, sukar, bahkan dalam keadaan terjepit. Ada Tuhan yang selalu ada buat setiap kita. Dia tidak pernah meninggalkanmu sendiri. Mari minta kepada Tuhan, pegang erat tanganku Tuhan. Pegang erat hidupku Tuhan. Aku mau hidup melekat dengan Engkau. Aku mau hidup melekat denganmu ya Bapa. Jangan pernah tinggalkan aku Tuhan. Karena kami tanpamu, kami akan jatuh dan jatuh. Lalu kami rindu bersama denganmu Yesus. Kami tidak dapat hidup tanpa Engkau Tuhan. Pegang erat kami Yesus. Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup Di luar kasih, kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selama ku hidup. katakan dengan sungguh-sungguh sekali lagi. Yesus Pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan
selama ku hidup. Bapak Ibu yang ada di rumah maupun ada di gereja malam hari ini, saudara-saudaraku semua di dalam Tuhan, mari katakan kepada Tuhan, aku gak mau ditinggalkan oleh Tuhan. Aku mau ada bersama dengan Engkau Yesus. Pegang tanganku. Haleluya. Haleluya. Yesus, ku sangat butuh Engkau Tuhan. Kami sangat membutuhkan-Mu Tuhan. Pulihkanlah, pulihkanlah, pulihkanlah. Yesus, pegang erat tanganku, Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Tegakkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan Selama ku hidup, Engkau alasan selama ku hidup. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah kami yang luar biasa malam hari. Mau nanti Ibu Gembala Tante Erni berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan. Haleluya. Maha besar Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga. Sungguh hati kami penuh ucapan syukur Tuhan, jika satu kesempatan Tuhan berikan atas hidup kami, untuk kami boleh bersyukur buat segala anugerah dan kemurahan-Mu Bapa. Kalau kami ada pada malam hari ini, kami boleh menyembah Engkau, kami boleh meninggikan Engkau. Satu kesempatan yang Tuhan berikan kembali atas hidup kami Bapa. Biarlah Tuhan kesempatan ini boleh kami Tuhan lakukan untuk kami boleh mengisi Tuhan satu kesempatan yang terbaik Bapa. Kami bersyukur buat kasih-Mu saat malam hari ini. Kami Tuhan bersyukur Tuhan jika Tuhan masih memberi kami anugerah untuk kami boleh Tuhan melakukan segala aktivitas kami pada hari ini. Ampuni kami Bapa apabila didapatinya satu kekurangan, satu pelanggaran, bahkan satu dosa yang ada di dalamnya. Ampuni kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan, kami mau duduk diam, kami rindu
Tuhan untuk mendengarkan Tuhan firman-Mu Bapa. Sebab kami tahu, kami yakin dan percaya bahwa firman-Mu Tuhan sanggup untuk menguatkan iman percaya kami, untuk kami boleh Tuhan melampaui Tuhan segala Tuhan masalah persoalan kami hari demi hari. Tuhan, kami boleh melampaui Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah firman-Mu itu termeterai dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi satu kerinduan kami, biar lewat kebenaran firman-Mu kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu yang sebentar Tuhan akan menebarkan benih kasih-Mu. Biarlah Tuhan setiap kata kalimat yang keluar dari lidah bibir hamba-Mu semuanya Tuhan bersumber dari isi hati Tuhan, sehingga semuanya itu boleh membangkitkan iman kami, untuk kami boleh menata hidup kami di kemudian hari. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu dan kami sambut kebenaran hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Firman Tuhan akan disampaikan Ibu Gembala. Waktu dan tempat saya berikan. Shalom Bapak Ibu, anak-anak semua, baik yang ada di gereja ataupun yang ada di rumah-rumah ya hari ini. Untuk kali ini dan untuk Rabu mendatang, doa malam dimulai jam 6 sore ya, puji Tuhan. Biasanya jadi next 2 Rabu ke depan doa malam dimulai jam 6 sore. Puji Tuhan, tidak mengapa Bapak Ibu anak-anak, yang penting di saat-saat kita diberi kesempatan masih bisa bernafas, masih kita bisa bergerak, mari kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kita juga mendekat kepada Tuhan seperti malam hari ini. Mari kita akan membaca dalam firman Tuhan Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Puji Tuhan. Bisa ditayangkan Yesaya pasal 30 ayat yang ke-15. Mari kita membaca bersama-sama. 2, 3. Sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Bapak Ibu anak-anak, firman Tuhan mengatakan sebab beginilah firman Tuhan. Jadi kita meyakini hari ini kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan ya. Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Bertobat setiap waktu, setiap saat kita bertobat. Amin. Ya, bukan hanya sekali Bapak Ibu anak-anak, tetapi kita bertobat ya, setiap kali kita menyadari bahwa kita ini hidup ditandai banyak kekurangan, kelemahan, ya kita tidak mengikuti ketetapan firman Tuhan. Ya kita disadarkan, kita diingatkan oleh Tuhan lewat pekerjaan karya Roh Kudus. Kita minta ampun kepada Tuhan, kita bertobat kepada Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam, ya
kamu akan diselamatkan. Amin. Kami semua yang ada di sini, bahkan yang ada di rumah-rumah, kita yakin bahwa hidup kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, jadi kita tidak usah takut, Bapak Ibu. Hari-hari ini ketakutan ada di mana-mana. Hari ini banyak kehidupan manusia yang dilanda ketakutan. Ya. Saya menyadari Bapak Ibu, ya, untuk keluar rumah juga bisa ada rasa ketakutan. Untuk pergi ke pasar, ya, banyak kehidupan juga mengalami ketakutan. Untuk berjumpa satu dengan yang lain ada ketakutan, ya. Tetapi saya yakin, saya percaya apabila hidup kita ini, ya, menjadi miliknya Tuhan, kita diberi bukan roh ketakutan, amin, ya, bukan ketakutan yang melanda umat Kristen, bukan ketakutan yang melanda anak-anak Tuhan, ya, tetapi letak kekuatan kita ini ada di dalam tangan Tuhan. Hidup kita ini di dalam tangannya Tuhan, dalam genggamannya Tuhan, ya. Segala kekhawatiran, ketakutan, ya, tadi sudah saya sebutkan, tidak usah orang tua, anak-anak itu loh bisa mengerti, ya, artinya takut untuk keluar rumah, ya. Sampai sekarang ini sekolah sudah 1 tahun lebih ini, ya, sekolah di rumah, ya. Bahkan hari-hari ini diharapkan untuk tidak keluar rumah, ya. Jadi kalau umpama tidak urgent sekali, tidak keluar rumah, seperti itu. Tetapi saya yakin, ya, kekuatan kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita letakkan di bawah kaki Tuhan. Kita bawa kepada Tuhan. Saya yakin ketakutan itu akan sirna, diganti dengan satu kekuatan yang gilang gemilang, kekuatan yang luar biasa. Untuk apa? Untuk menatap hari depan kita. Sehingga perjalanan hidup kita ini tidak dihantui, tidak ditandai banyak ketakutan dan ketakutan. Tidak, tetapi ada satu penyerahan total sepenuh kepada Tuhan. Tuhan yang mempunyai hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita milik Tuhan. Kita semua ini menjadi biji matanya Tuhan, biji matanya Allah, menjadi miliknya Allah, menjadi milik kesayangannya Allah. Bapak Ibu, letak kekuatan kita ini apabila kita bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Saya yakin semua pasti akan diselamatkan, dan kita pegang teguh keselamatan yang datangnya dari Tuhan itu. Tidak kita lepaskan, tidak kita tinggalkan, tidak kita buang, tidak kita lalaikan, atau tidak kita, ya, sia-siakan seperti Esau, tidak. Tetapi keselamatan itu kita akan kerjakan, kita akan pegang, kita akan terima, kita akan pegang teguh sepanjang umur hidup kita, sampai satu saat kita berjumpa dengan Yesus Kristus, kekasih jiwa kita. Puji Tuhan, di sini dituliskan, haleluya, puji Tuhan, ya, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, tinggal tenang dan percaya, ya, terletak kekuatanmu. Tinggal tenang dan percaya. Percaya kepada siapa, Bapak Ibu? Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kepercayaan kita teguhkan, kita serahkan. Kita pegang teguh janji Tuhan, kepercayaan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, di sini dikatakan terletak kekuatanmu. Ya, jangan seperti orang-orang yang enggan untuk tinggal tenang dan juga meletakkan segala kekhawatirannya kepada Tuhan. Tidak, tetapi kita meletakkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan sehingga kita dapat tinggal tenang
untuk kita dapat berdoa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Ayub pasal 2 ayat yang ketiga. Ayub pasal 2 ayat yang ketiga. Kita akan membaca Ayub pasal 2 ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Firman Tuhan kepada iblis. Ya. Ya. Iya, Bapak Ibu, ya, iblis beredar dan melihat ada seorang yang bernama Ayub. Ya, ada seorang yang bernama Ayub. Dikatakan, ya, ada kesalehan dalam hidup Ayub. Ya, tetapi Ayub pun bisa apa? Bisa dicobai, ya, oleh iblis, bisa diganggu oleh iblis. Sehingga apa? Ayub mengalami satu kesusahan, Ayub mengalami satu penderitaan. Ya. Padahal Ayub ini adalah seorang yang dekat dengan Tuhan, orang yang saleh, orang yang jujur. Ya, sepertinya hidupnya itu, ya, ada satu ketenangan semestinya, ada satu ketentraman dekat dengan Tuhan. Hidupnya mengalami satu hubungan yang intim dengan Tuhan. Tetapi iblis, dia tidak tinggal dengan tenang. Dia mengganggu Ayub, dia menggodai Ayub, dia mencobai Ayub. Tetapi Ayub tinggal dalam ketenangan, tinggal dalam penyerahan total sepenuh kepada Tuhan. Saya yakin hari-hari ini apapun yang dikerjakan oleh iblis untuk menggocok, untuk meracuni, untuk mengganggu kepercayaan anak-anak Tuhan, sehingga tidak ada ketentraman, tidak ada ketenangan, ya. Bahkan bukan saja iblis mengganggu, tapi sampai melukai, ya, yang namanya Ayub ini. Tetapi saya yakin apapun yang terjadi, walaupun Ayub mengalami satu kesusahan yang sebegitu beratnya, bahkan sampai tubuhnya pun terganggu, kesehatannya terganggu. Hari-hari ini banyak kehidupan juga mengalami gangguan kesehatan. Ya, kesehatannya terganggu. Tetapi saya yakin, Bapak Ibu, saya yakin-yakinnya apapun yang terjadi dalam kehidupan anak-anak Tuhan, seperti Ayub ini, ya, terganggu, kesehatannya terganggu. Saya yakin juga kalau tidak melekat kepada Tuhan, bisa sedih, bisa susah, bisa menangis, ya. Sebab ada satu goncangan, ada satu godaan, ada satu tekanan, ada satu penderitaan. Tetapi Ayub hidupnya melekat kepada Tuhan. Kalau hidupnya melekat, apapun kesukar sulitan hidup ini seperti Ayub sekalipun, saya yakin kemenangan itu ada di pihak anak-anak Tuhan yang bertobat, tinggal tenang, ada satu penyerahan, hidupnya berpaut kepada Tuhan. Kemenangan itu diberikan Tuhan kepada orang-orang yang senantiasa hidupnya melekat kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, tinggal tenang kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, tidak akan ditinggalkan apapun yang terjadi, walaupun mengalami kegoncangan seperti Ayub ini. Siapa yang tidak sedih? Tubuhnya bisa mengalami kesakitan, hartanya habis, ya, bahkan anak-anaknya mati. Itu satu kepedihan yang luar biasa, seharusnya seperti itu. Tetapi Ayub tinggal tenang, berpaut kepada Tuhan. Ada satu penyerahan diri sepenuh kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tidak menyangkal, bahkan tidak menghujat,
bahkan juga tidak lupa bahwa hidupnya itu adalah miliknya Tuhan, pasti Tuhan akan membelanya. Puji Tuhan, tinggal tenang. Akibat daripada tinggal tenang, kita tinggal tenang dalam berdoa kepada Tuhan. Saya yakin hidup kita ini seperti 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Ada ayat 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Bisa dibesarkan tulisannya? 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Ya, mari kita akan baca 1, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan, kesudahan segala sesuatu sudah dekat Bapak Ibu. Ya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Akhirnya akhir zaman. Hari-hari ini akhirnya akhir zaman. Dunia ini sudah sepertinya menyongsong untuk satu saat mengalami kehancuran. Untuk satu saat mengalami satu perubahan yang dahsyat dan luar biasa. Dikatakan firman Tuhan, langit, bumi, darat, dan laut akan digoncangkan. Akan terjadi satu kegoncangan. Hari-hari ini juga terjadi kegoncangan. Sepertinya hati manusia digoncangkan oleh yang namanya virus corona ini. Tetapi saya yakin kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu. Mari kita bisa menguasai diri kita. Amin. Ya. Setiap pribadi yang ada di rumah, mari kita menguasai diri. Minta kepada Tuhan, Tuhan, supaya aku dapat menguasai diri. Dari hal apa? Dari hal kekhawatiran. Dari hal apa? Dari hal kesedihan, kesusahan, ya, yang melanda hidup manusia hari-hari ini. Haleluya. Menguasai diri sepertinya tidak berlaku seperti satu kehidupan yang memberontak. Ada pemberontakan, ya, sepertinya memberontak kepada Tuhan. Mengapa saya harus mengalami seperti ini? Mengapa saya harus menjalani seperti ini? Mengapa saya harus menderita seperti ini? Tidak. Tetapi kita bisa menguasai diri kita. Dan dikatakan jadilah tenang. Kita tenang Bapak Ibu. Kalau kita tenang, dikatakan supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita berdoa, kalau kita menyerahkan hidup ini kepada Tuhan, saya yakin doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Haleluya. Ya, saya yakinnya doa anak-anak Tuhan yang ada di rumah-rumah hari-hari ini bergumul berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, sepertinya ada satu penyerahan sepenuh-penuhnya kepada Tuhan. Saya yakin doa orang benar sangat besar kuasanya. Doa kita tidak disia-siakan oleh Tuhan. Linangan air mata kita, tangisan kita ditampung Tuhan dalam kirbatnya. Sepertinya ditampung oleh Tuhan, diperhatikan, dipedulikan oleh Tuhan. Sehingga kita dapat menjadi kehidupan yang tenang. Kita dapat berdoa. Kalau mengalami satu kericuhan, kegelisahan, tidak tenang, ya sepertinya hati kita mengalami satu kehidupan yang kacau balau, pikirannya kacau balau, tidak bisa tenang Bapak Ibu. Sehingga kita juga tidak bisa berdoa sepertinya. Ya tidak ada satu penyerahan dengan penuh ketenangan kepada Tuhan. Ya tetapi kalau hidup kita ini bisa kita kuasai, emosi kita bisa kuasai, perasaan gejolak jiwa kita bisa kuasai. Roh Kudus memberikan kemampuan kepada kita, maka kita dapat berdoa. Puji Tuhan, haleluya. Sekarang kita akan melihat satu ayat lagi. Ada sementara kehidupan yang berkata demikian, ya. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-8. 1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-8. Mari kita baca.
1 Samuel pasal 30 ayat yang ke-8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Bapak Ibu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Daud tinggal tenang dan menunggu keputusan datangnya daripada Tuhan. Daud tidak gegabah untuk melangkah, ya, untuk mengambil keputusan, tidak gegabah, tetapi menunggu keputusannya Tuhan. Artinya apa? Daud bisa menguasai diri, Daud bisa tenang, Daud bisa mengendalikan emosi dengan baik, ya, sehingga Tuhan memberikan jawaban kepada Daud. Amin. Ya, hari-hari ini mari kita tidak emosional yang berlebihan untuk mengikuti keinginan, kemauan kita, kemauan diri sendiri, tetapi mari kita tinggal tenang untuk mengikuti apa yang menjadi rencananya Tuhan, keputusannya Tuhan dalam hidup ini. Supaya apa? Supaya keputusan yang datangnya daripada Tuhan itu mutlak yang akan kita kerjakan, dan keputusan yang datangnya dari Tuhan itu tidak akan keliru, tidak akan pernah salah Bapak Ibu. Kalau keputusan kita kadang-kadang bisa keliru dan salah, ya tetapi kalau keputusan yang datangnya daripada Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang kita kerjakan, keputusannya Tuhan itu tidak pernah keliru, tidak pernah salah dalam hidup kita. Ya, seperti yang dikerjakan oleh Daud. Puji Tuhan, haleluya. Ya, puji Tuhan. Bagaimana caranya kita dapat tinggal tenang? Kita sudah tahu, hanya dekat Allah saja kita tenang. Kita baca Mazmur pasal 62 ayat yang ke-1. Puji Tuhan, haleluya. Sambil kita tenang, sambil kita menerima keputusan yang datangnya dari Tuhan, menunggu keputusannya Tuhan dalam hidup kita lewat firman Tuhan, maka kehidupan kita ini akan menjadi kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Mazmur 62 ayat 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun, Mazmur Daud, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Seperti malam hari ini, Bapak Ibu anak-anak semua, hanya dekat Allah saja. Kita ini mau lari kemana Bapak Ibu? Ya, semua dikejar ketakutan, ya dikejar oleh musuh, ya sepertinya ya dikejar terus oleh yang namanya ya pemberitaan virus corona. Ya, sampai anak kecil pun mengerti hal itu, ya. Tetapi mari kita membawa seisi rumah tangga kita, seisi keluarga kita, keluarga besar kita, hidup kita ini hanya dekat Allah saja aku tenang. Seperti semacam ini kita berdoa kepada Tuhan, kita duduk dengan tenang, kita mendekat kepada Tuhan, ya, maka Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa. Daripadanya lah keselamatanku. Ada satu ayat di sana dituliskan bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu datangnya daripada Tuhan, bukan dari diri kami. Bapak Ibu, hamba-hamba Tuhan, siapakah hidup kita ini? Ya, kita manusia yang terbuat dari tanah liat, ya. Sepertinya itu ya sesuatu yang mudah apa ini pecah, yang mudah retak, yang mudah hancur, ya. Itulah kehidupan manusia. Tetapi kalau bejana tanah liat itu ada di tangan Tuhan, saya yakin bejana tanah liat itu akan menjadi kuat, kokoh, dan tidak akan bisa pecah kalau ada di tangannya Tuhan. Sebab tangan Tuhan itu adalah tangan yang kuat.
tidak seperti tangan manusia. Puji Tuhan, daripadanya lah keselamatanku. Mari membawa diri ini dekat dengan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Dikatakan firman Tuhan ya, bahwa di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Yesaya 32 ayat 17. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka hidup kita ini akan mengalami damai sejahtera. Ada ketenangan, ada ketentraman ya, untuk selama-lamanya. Amin Bapak Ibu. Yesaya pasal 32 ayat 17. Ayat ini sangat indah sekali untuk kita renungkan. Yesaya pasal 32 ayat 17 mendekati ayat yang terakhir. Yesaya pasal 32 ayat yang ke-17. Haleluya. Mari kita baca 1, 2, 3. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Kebenaran itulah Yesus Kristus. Kebenaran itulah firman Tuhan. Kalau hidup ini ada Tuhan dalam setiap pribadi-pribadi yang ada firman Tuhan. Tuhan ada dalam hidup kita. Saya yakin, seyakin-yakinnya, kita semua yakin, amin, akan tumbuh damai sejahtera, akan ada damai sejahtera, ya. Dan akibat kebenaran, akibat Tuhan ada dalam hidup kita, akibat Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, akibat firman Tuhan ada dalam hidup kita, ada ketenangan. Haleluya. Apapun yang terjadi, ya apapun yang terjadi, ya di luar sana terjadi banyak kegoncangan Bapak Ibu, tetapi kita akan ada satu ketenangan, ada ketentraman untuk selama-lamanya. Katakan amin. Bukan untuk 1 minggu, 2 minggu, tidak, tapi untuk selama-lamanya. Ketenangan dan ketentraman itu ya menyatu, memenuhi dalam setiap kehidupan, hidup anak-anak Tuhan. Dimanapun anak-anak Tuhan berada, dimanapun saudara-saudaraku berada, keluarga besar GSJ PDL Sadewaru, anak-anak Tuhan yang bersama-sama dengan kami untuk berdoa, hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di luar negeri, yang ada di luar pulau, yang ada di luar kota. Hari ini yang ada di gereja bersama-sama dengan kami, pastikan kebenaran itu ada dalam hidup kita. Pastikan Tuhan Yesus ada dalam hidup kita. Pastikan firman Tuhan ada dalam hidup kita, Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya ada ketenangan, ada ketentraman untuk selama-lamanya. Sampai kapan batas waktu Tuhan memberikan umur kepada kita, perpanjangan usia kepada kita, tapi hidup kita ini dipenuhi dengan ketentraman dan ketenangan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hanya dekat Allahku. Saya serahkan waktu selanjutnya kepada Bapak Gembala. Hatiku kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada
rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. hanya dekat Padaku ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan, itulah kerinduan kami, supaya kami selalu tinggal dekat dengan Tuhan, dan kami akan merasakan ketenangan sekalipun dunia bergejolak. Tuhan, di mana-mana ada berita-berita yang menggemparkan Tuhan, namun kami akan tetap tinggal tenang karena Tuhan menyertai kami, Tuhan bersama kami ya Tuhan. Terima kasih, apapun yang terjadi, kami percaya Tuhan, orang yang melekat dengan Tuhan, kami akan terluput dari mara bahaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang tinggal melekat dengan Tuhan, kami akan selalu ada damai sejahtera, ada keamanan, ada pemeliharaan dari Tuhan, pertolongan Tuhan tidak akan Tuhan kami lewatkan. Selalu Tuhan menolong kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami dengan kekuatan sendiri, dengan kemampuan kami sendiri, kami berusaha dengan kekuatan kami Tuhan, dan kami menjauh dari Tuhan. Padahal Tuhan, kami harus selalu tinggal tenang, dekat dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya apapun yang terjadi Tuhan, seperti anak-Mu Ayub Tuhan, walaupun di dalam segala penderitaan yang dialami dahsyat Tuhan, tetap tenang, tetap berharap kepada Tuhan. Sekalipun Tuhan menghadapi segala permasalahan dalam hidup ini, tetapi Tuhan
tetap dekat dengan Tuhan, tidak jauh dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, hatinya tetap melekat dengan Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih, kami percaya lewat firman Tuhan kami sudah mendengar bahwa Tuhan akan menjadikan kami tetap damai sejahtera, tetap aman, tetap sentosa, tetap dipelihara oleh Tuhan, tetap berkemenangan dalam Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa untuk anak-anakmu saat ini yang sudah bersama kami berdoa di rumah-rumah Tuhan. Engkau tolong saat ini Tuhan. Apapun yang menjadi kekhawatiran, ketakutan kami, Tuhan Kau sudah menolong kami. Kami bersama dengan Tuhan, kami tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Bersama Tuhan kami selalu ada kemenangan, ada damai sejahtera, ada keamanan, ada perlindungan Tuhan. Kami dihindarkan dari segala, diluputkan dari segala, oh Tuhan, malapetaka yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, oh kalau kami tenang, Tuhan kami dekat dengan Tuhan, seruan doa-doa umat Tuhan akan dijawab, didengar oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan menolong saat ini yang sudah hadir, Engkau juga campur tangan memberkati Tuhan Ibu Bambang sekeluarga. Tuhan memberkati, Tuhan campur tangan dalam setiap pergumulannya. Engkau mendengar Tuhan dalam setiap penderitaannya, usahanya. Tuhan berkati Tuhan, supaya bisa mencukupkan kehidupannya bersama anaknya Tuhan. Apapun yang dikerjakan, kami percaya Tuhan, sekalipun pekerjaannya tidak seberapa, tetapi Tuhan Kau mau sanggup memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kau juga memberkati keluarga hamba-Mu Tuhan, Pendeta Yusuf Tuhan, bersama istri saat ini ada bersama kami dan juga anak-anaknya. Tuhan berkati Christine yang akan menghadapi pernikahan. Kau juga memberkati Tuhan, tolong berkati segala kebutuhan keperluannya, calonnya yang sungguh-sungguh dari Tuhan, oh Tuhan, yang sesuai dengan apa yang dirindukan. Terima kasih juga Dito yang akan menghadapi Tuhan kuliah. Tuhan tolong berkati segala kebutuhan keperluannya, Tuhan berkati juga adik-adiknya. Tuhan tolong, baik Tuhan Jerry dan juga Yosua, Tuhan tolong berkati kakaknya Marsha, Engkau juga memberkati. Tuhan tolong berkati juga Tuhan keluarganya. Terima kasih, berkati juga istri kami Yanti, Tuhan beri sehat, kurang sakit Tuhan, oh darahnya meninggi. Tuhan tolong supaya Tuhan beri ketenangan Tuhan, beri tenang, beri damai sejahtera. Segala sakit penyakit Tuhan singkirkan. Adik-adik kami Tuhan yang baru saja pulang, Engkau juga tolong Tuhan, Setio dan istrinya Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan juga menolong Tuhan seluruh jemaat yang hadir Tuhan. Engkau tolong anak-anak kami Tuhan juga memberkati, baik Gloria dan Stefanus Tuhan, Sergio serta Serafim, Tuhan juga berkati Tuhan mereka semua, supaya Tuhan sekolahnya yang garing terus hari ini, tapi Tuhan kasih hikmat Tuhan, kasih pertolongan Tuhan, supaya Tuhan diberi hikmat, diberi kepandaian 7 kali 10 kali lipat lebih pintar dari teman-temannya. Kami berdoa Tuhan, mohon kemurahan Tuhan, Sevanya dan Evi yang sakit, Tuhan Kau sehatkan, sembuhkan oleh Tuhan. Juga Echa Tuhan, Engkau tolong Tuhan, beri sehat, beri pertolongan Tuhan, juga usahanya supaya diberkati Tuhan. Oh Tuhan, bisa lancar Tuhan. Terima kasih, baik Karwos maupun juga Tuhan, haleluya, warungnya Ben John Tuhan, berkati dan juga Tuhan berkati rentalnya, berkati Tuhan semua Tuhan, Engkau tolong Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Berkati yang sakit Tuhan, sembuhkan oleh bilur Tuhan. Roni yang sakit Tuhan, sembuhkan oleh bilur Tuhan dalam nama Yesus. Ibu Tuhan, kakaknya Bu Win Tuhan Kau tolong juga, Bu Demar Tuhan, sembuhkan oleh bilur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ibu, oh Tuhan, haleluya,
Supiin Tuhan, Kau juga tolong anak-anak yang sudah menyerah Tuhan, apa yang menjadi keinginanmu, supaya Tuhan Engkau campur tangan Tuhan, Ibu Supiin, supaya Tuhan sendiri yang mengatur dalam hidupnya yang terbaik. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, oh Tuhan, haleluya, Ibu Samuel, Tuhan beri sehat, beri kekuatan, pertolongan Tuhan. Terima kasih Ibu Kamto, Tuhan Kau tolong orang-orang usia, Tuhan Kau tolong. Baik juga Tuhan Pak Haryono, Tuhan Bu Haryono, Tuhan yang tua, Tuhan Kau tolong Tuhan. Kami berdoa Bu Budi Tuhan, oh Tuhan Bu Niko, Tuhan Kau tolong. Mbak Sri, Tuhan Kau tolong. Pak Yohanes, Bu Yohanes Tuhan, Tuhan juga Tuhan. Bu Nyaroni, Tuhan Kau tolong Tuhan. Juga Tuhan, haleluya Tuhan, Bu Effendi, Pak Effendi Tuhan. Tuhan kalau Bu Suluh, Tuhan Kau juga tolong. Tuhan beri kekuatan yang sudah usia diberi kekuatan dari Tuhan. Bu Maya, Tuhan Kau tolong. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak-Mu yang sulit dalam pekerjaan di hari-hari ini, yang Kau juga buka jalan supaya mereka dapat bekerja dengan lancar dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sudah mendengar segala doa-doa kami yang sudah dipanjatkan oleh Tuhan. Tidak ada yang kekurangan sekalipun dalam masa pandemi sekarang ini Tuhan. Banyak di sana sini orang sulit karena di PHK, tetapi Tuhan, anak-anak-Mu tetap dipelihara Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, anak-anak yang di luar kota, di mana Tuhan, di Jakarta, Tuhan Kau sehatkan, di Malang, di Jember, dan di Tuhan Purwodadi, Tuhan tolong, bahkan di Nganjuk Tuhan Kau tolong. Tuhan terima kasih Surabaya, Tuhan Sidoarjo, Tuhan berkati semua, di Jogja, di Tuhan Batam, Tuhan bahkan di Malaysia, Tuhan Kau berkati semua. Terima kasih Tuhan Yesus. Bali, Tuhan Kau tolong Tuhan. Di mana-mana anak-Mu berada yang mengikuti hari-hari ini, Tuhan memberkati dengan luar biasa. Segala puji hanya bagi Tuhan. Sebentar kami akan berpisah sementara waktu, tapi Tuhan tetap menyertai kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus memberkati sekarang sampai selamanya. Yang percaya berkata, haleluya, amin. Tuhan berkati, Tuhan berkati, shalom, shalom. Ya, Tuhan berkati. Ya.